Haleluya. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di sorga, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kami kenal dan sembah, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang sungguh baik hari ini. Kami boleh datang ke rumah Tuhan memuji dan menyembah-Mu. Kami boleh beribadah, kami boleh melayani Engkau Tuhan. Dan kini saatnya kami bersama-sama merendahkan hati kami serta membuka hati kami untuk kebenaran firman Allah. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami agar kami diberi kemampuan memahami apa yang kami dengar. Kemampuan melakukan, menghidupi firman yang kami dengarkan bersama. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikannya dan seluruh umat Tuhan yang mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Sisi lain daripada pribadi unggul, saudara, saya mengulang sekali lagi kalimat awal ini. Sisi lain dari pribadi unggul adalah ketika kita mampu melihat, menggunakan waktu yang Tuhan beri dengan bertanggung jawab. Oleh karena itu hari ini saudaraku sekalian, saya memberi tema khotbah ini melihat waktu dari perspektif atau sudut pandang kekekalan. Melihat, memandang, menggunakan waktu yang ada. Kita akan mampu dan mau melakukannya, menggunakannya dengan baik kalau kita melihat dari sudut pandang yang benar. Lihatlah waktu dari sudut pandang kekekalan. Berkali-kali saya katakan dari sini, kalau hanya hidup di dunia ini, setelah itu kita mati, dan setelah mati tidak ada lagi cerita kehidupan, tidak perlu kita baik, tidak perlu kita cari Tuhan, kalau berakhir di kematian semuanya. Tapi ternyata saudara-saudara, waktu akan membuktikan bahwa kita akan kembali dibangkitkan oleh Allah. Nah, oleh karena itu saudaraku sekalian yang terkasih, saya mau sampaikan kebenaran ini dan semoga atau kiranya saudara sepaham bahwa waktu ini adalah anugerah. Anugerah yang Allah berikan kepada setiap manusia. Dan jumlahnya dalam satu hari itu sama. 24 jam sehari. 7 hari dalam seminggu. Semua kita diberi waktu, diberi kesempatan. Walaupun selama kita di dunia ini beda. Ada yang dikaruniakan sekian tahun, bahkan sekian hari. Bahkan tidak sampai 1 hari. Selesai dia. Tutup cerita hidupnya. Ada yang puluhan bahkan ratusan tahun. Saudara-saudara, ketika kita menyadari bahwa waktu ini adalah anugerah Allah, maka perlu kita bertanya hari ini, adakah saya mempergunakannya, mengelolanya dengan bijak? Atau menyia-nyiakannya secara tidak bertanggung jawab? Menyia-nyiakan itu adalah orang yang malas.
Atau hanya orang yang menggunakan waktunya untuk kepentingan kesenangan dirinya sendiri. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 90. Mazmur 90 mengajak kita untuk memandang waktu, melihat waktu dari sudut pandang kekekalan. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita dari Mazmur pasal 90. Saya akan baca ayat ini sampai ayat yang ke-10 dulu. Demikian firman Tuhan, Mazmur pasal 90. Tuhan perteduhan abadi, doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, bumi dan dunia diperanakan, dari dahulu kala sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Ayat 3, perhatikan dengan baik. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin yang telah berlalu. Atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia dalam tidurnya. Di pagi hari mereka seperti rumput yang akan binasa. Di waktu pagi bersemi dan bertumbuh. Di waktu petang lisut dan layu. 9 dan 10. Sungguh segala hari kami berlalu karena geram-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya hanyalah kesukaran dan penderitaan. Ia sungguh cepat kami melayang lenyap. Melihat waktu dari sudut pandang kekekalan. Maka di sini kita melihat bagaimana Musa mengajarkan kita agar menggunakan waktu. Ya, menggunakan waktu supaya kita kelak menghasilkan buah kekekalan. Oke ya, sekali lagi. Jangan hanya berpikir selama di dunia ini. Lalu mati, setelah mati masih ada secerita kehidupan. Cerita hidup kita kelak. Maka saudara-saudara, supaya kita memiliki perspektif yang benar mengenai waktu dari sudut pandang kekekalan. Ayat yang kita baca ini mengajarkan yang pertama. Hidup ini singkat. Ketika kita sadar hidup ini singkat, atau kehidupan yang singkat itu harusnya menuntun seseorang supaya sadar. Hidup manusia itu fana dan rapuh. Tadi disebut, kembalilah hai anak manusia ke dalam debu. Oke saudara, cepat sekali 1 minggu ya, semua kita bilang begitu. Cepat sekali 1 bulan ya, iya. Cepat sekali perasaan kita 1 tahun, iya.
Lalu pernahkah saudara merasa mengevaluasi hidup begini? Ya ampun, 1 bulan atau 1 minggu lah sudah selesai. Apa yang kulakukan selama 1 minggu ini? Kayaknya gak ada yang berarti misalnya. Ada orang melewati 1 minggu dan berkata, puji Tuhan, banyak hal yang sudah kuperbuat sepanjang minggu ini. Berarti dia menggunakannya secara bertanggung jawab. Menyadari bahwa hidup manusia itu fana dan rapuh. Fana itu artinya tidak kekal. Yang kekal itu adalah Tuhan. Manusia terbatas. Dalam keterbatasan itulah saudaraku, Musa mengakui kekekalan Tuhan. Serta menyadari keterbatasan manusia. Keterbatasan manusia itu disebut seperti rumput pagi. Ya. Di ayat 6 tadi dikatakan, di waktu pagi bersemi dan bertumbuh. Di waktu petang, dari pagi ke petang berapa lama? Dari pagi ke petang sesaat saja. Di waktu petang dikatakan lisut dan layu. Manusia tumbuh dan layu cepat. Artinya hidup ini begitu cepat berlalu. Dan Alkitab tadi berkata, kalaupun dia sanggup berada di angka atau di usia 70-80 tahun, hidup sering diisi dengan apa? Penderitaan. Ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya artinya kalaupun seseorang bertahan mampu di angka 80 itu. Kebanggaannya hanyalah kesukaran dan penderitaan. Apalagi sekarang ini saudara, ini berkali-kali saya katakan ini. Kepada anak-anak muda selalu saya katakan, engkau tidak bisa samakan lagi usiamu dengan nenek moyang kita atau orang tua kita yang jauh di atas. Apa penyebab? Gaya hidup. Setuju atau tidak, suka atau tidak, itulah realita. Mengulang apa yang pernah saya katakan dan coba renungkan. Anak kita tidur jam berapa? Lalu ketika saudara yang sebaya, sebutlah sebaya dengan saya di atas 50 tahun ke atas. Ingatlah waktu engkau berusia anak-anak. Memang tidak di kota, kita di kampung atau mungkin ada orang di kota. Jam berapa lah engkau tidur dulu? Apalah yang kau makan dulu di usia anak-anak. Ingatlah itu. Lalu bandingkan dengan sekarang. Tapi kalau kita bicara ini sampaikan kepada mereka, dianggapnya kita cerewet kali bapak mama ini. Tapi itu fakta. Umur sekian sekarang sudah mengeluh. Keluhan apa? Tubuh, fisik. Mampukah sampai engkau ke 80, 70, 80? Kalau saudara tanya ke saya, kadang-kadang juga saya bingung menjawabnya. Ya memang semua kita akan berkata Tuhan yang tahu. Iya. Tapi cara kita mengisi atau menghidupi kehidupan ini juga turut mempengaruhi. Apalagi sampai anak-anak sekarang, semoga yang saya katakan ini tidak benar. Semoga salah. Saya bilang, anak-anak muda sekarang saya sarankan kau menikah tidak tua. Dan berdoa. Tidak terlalu lama. Kalau kau menikah 30 laki-laki. Oke, oleh anugerah Tuhan 31 kau punya anak. Lalu anakmu nanti tamat SMP. Kau sudah gak sanggup berdiri dan berlari. Dulu hidupnya natural, alamiah, makanan minumannya. Menikah di bawah 20 tahun.
Makanya tidak heran dia bisa lihat cucunya menikah. Cucunya yang dilihat menikah, bukan lihat cucunya menikah. Ayo Pak, kira-kira. Jangankan cucu, jangan-jangan anak kita nggak sempat lihat menikah. Itulah realita hidup. Saudara, ini, wah Bapak ini kok nggak percaya? Bukan. Ini realita. Waktu di dunia sekarang begitu singkat dan tidak bisa kita pungkiri tantangannya berat. Ya, tantangannya berat. Oleh karena itu saudaraku sekalian, mari kita memaknai hidup ini. Anak-anak, remaja, pemuda, maknai hidupmu. Kau percaya atau tidak, tapi ini kebenaran. Jangan biarkan berlalu begitu saja sebab kita tidak bisa mengulang lembaran hidup yang sudah lama itu. Mungkin saudara pernah baca cerita. Apakah ini benar, bisa tidak, hanya cerita. Ketika seseorang sudah berada di usia senja, di usia tua maksudnya, lalu dia sadar hari-hari yang dijalaninya dari dulu tidak ada maknanya. Lalu dia bilang, Tuhan kalau Engkau izinkan aku kembali mundur ke belakang. Enggak mungkin. Mungkin enggak? Enggak, itu hanya andai. Sekarang umur sudah sekian, kalau Tuhan izinkan saya sekian puluh tahun mundur ke belakang, saya akan. Tak mungkin Pak, Bu, anak-anak kami tak mungkin bisa mundur. Itu hanya sebuah harapan yang menurut saya harapan yang tidak punya arti. Maka dari itu selagi masih ada waktu dan kesempatan ini. Halo. Mari kita maknai dengan yang pertama, hidup bukan untuk dihabiskan begitu saja. Tetapi untuk dimaknai. Dimaknai artinya diisi dengan hal-hal yang berguna. Bermanfaat bagi diri kita. Bermanfaat bagi orang dan bermanfaat bagi Dia yang menciptakan hidup kita. Semakin kita menyadari saudara-saudara, keterbatasan hidup kita, maka semakin kita akan terdorong mencari makna sejati di dalam Tuhan. Iya, sadar. Bu, gak usah angkat tangan, gak usah kedengaran suaramu. Apa keluhanmu sekarang di dalam tubuhmu seusia ini? Lalu ingat orang tua, ingat nenek moyang kita atau opung kita yang dulu. Sekarang masih ada orang yang hidup 80. Masih ada, gak pakai kacamata baca. Anak kita sekarang baru TK. Baru TK sudah pakai kacamata. Pernah enggak lihat anak TK pakai kacamata? Halo, pernah lihat anak TK pakai kacamata? Bayangkan di TK saja sudah pakai kacamata. TK. Kemungkinan untuk lepas kacamata itu kecil. Apalagi seiring usia akan mempengaruhinya. Apa yang membuat itu Pak? Lihatlah anak-anak jauh di bawah umur sekarang. Sudah gini aja di sama HP. Bukan gambar itu persoalannya. Cahaya yang memantul ke matanya. Ini ada anak kecil di bawah. Nih Ibu Nike jangan kasih Jovel ini kasih HP. Mau nungging, mau nangis pun tidak apa-apa. Enggak mati itu gara-gara itu. Nangis, biar. Tapi kalau dikasih HP Pak, diam dia. Kasih susu, kasih makanan, bukan HP.
Sekarang ada orang anak-anak kecil cerdas bego. Cerdas bego apa? Dia pura-pura sakit. Dia bilang sama mamanya, mau makan apa? Nak, ibunya bilang mau makan apa? Enggak. Jadi apa nak? HP. Dia sakit dikasih HP sembuh. Obat apa? Ayo Pak. Jemaat pun saya mau sampaikan hari ini. Jangan kasih anakmu di gereja ini main HP. Biar nangis pun dia nggak apa-apa. Jangan biarkan. Sembari beribadah dia main HP. Itu sudah mendidik kita. Mendidik dia. Kita mendidik dia ke jalan yang tidak benar. Itukah sayangmu pada dia? Bukan sayang itu. Engkau sedang menjerumuskan dia ke dalam jurang yang paling dalam. Tapi nangis-nangis dia Pak bikin malu. Biar. Kalau ada orang tanya, kenapa anakmu nangis-nangis? Minta HP. Jadi Pak, kenapa? Ya enggak ku kasih labu. Bagus. Haleluya. Mau nungging pun dari situ. Nangis enggak apa-apa. Dibuka bajunya di situ. Nungging-nungging di pasir itu. Bagus. Ada orang bilang daripada ribut Pak, malu kita udah kasih aja. Itu strategi mendidik yang jelek. Ada juga anak-anak muda sekarang. Ketika datang tamu dia nangis-nangis di ruang tamu. Nangis dia. Minta jajan, mau minta jajan. Orang tuanya bilang, malu kita Pak, ada tamu. Udahlah kasihkanlah, pergi kau jajan. Senang dia ketawa-ketawa. Mulai dia pelajari. Kalau ada tamu kita nangis ya. Dia bilang sama adiknya. Kalau datang tamu ke rumah kita, nangis-nangis kita. Karena nanti mama akan kasih kita uang jajan. Dia lihat itu, kemarin berhasil. Besok datang tamu, ada tamu, nak, dek, datang tamu. Kau yang duluan nangis ya, aku nanti ikut nangis. Wah, berguling-guling, wah, kenapa, wah. Oke, kasih ini, pergi ya kalian dua sana ya, pergi dia. Itu mendidik yang salah. Datang tamu nungging-nungging ketika ditanya. Tamu itu bilang, Bu, kenapa? Iya, mau minta jajan dia ke sana. Kadang-kadang kalau keluarga datang, udahlah dikasih ke. Bilang jangan, bukan tidak ada uang di sini. Adanya uang di sini, tapi jangan Bu, jangan. Dia lihat, keren ini bapak mama mendidik anak. Tapi sekarang kan kita nggak mau begitu, daripada ribut. Kasih aja, dan itu makin dia pelajari. Nanti dia kasih tahu juga sama temannya itu. Kasih tahu, dia didik temannya dalam kebodohan. Kami kalau datang tamu kami nangis-nangis, mama kami kasih uang jajan. Oh begitu ya, iya. Wah besoknya kawannya datang tamu. Dia nangis-nangis, mamanya belum paham. Dia abaikan aja. Dia bilang kenapa? Gak berhasil. Udah nanti kalau datang lagi kau nangis berguling-guling di situ. Dia buat benar. Apa dibuat mamanya? Kenapa? Daripada kau ribut sana. Uang jajan sana. Berhasil bro. Charles. Bertambah-tambahlah seperti itu. Oke ya Bapak Ibu. Waktu ini berjalan begitu cepat. Dan saya senang melihat ada beberapa orang tua yang kasih disiplin begini. Hanya di hari tertentu dan sekian jam anak boleh buka HP. Itu keren. Selama ada jam sekolah tidak boleh. Kapan nanti di weekend atau hari Sabtu sore atau Sabtu malam boleh dikasih HP. Tapi itu juga dikasih apa? Batasan waktu. Jadi hidup ini singkat Pak. Ya hidup ini singkat. Dan kita tidak tahu kapan berakhir. Yang kedua. Saudara-saudara. Ayat 12 bilang begini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Perhatikan baik. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana atau hikmat yang besar. Hati yang bijaksana itu menuntun seseorang sadar bahwa dalam keterbatasan hidup nomor satu tadi, fana dan rapuh, berarti saya perlu Tuhan. Ya, saya perlu Tuhan.
Maka yang kedua adalah menghidupi waktu dengan penuh kesadaran akan Allah. Sadar akan Allah itu maksudnya dia sadar, aku perlu Engkau Tuhan. Kita perlu Tuhan. Kita tidak bisa menghindari ini lagi karena sudah terjadi. Apa itu dosa? Dan akibatnya adalah kematian. Kematian dan penderitaan itu akibat dosa manusia. Itulah keadaan kita akan mati. Sadar dirinya berdosa, butuh keselamatan, butuh juru selamat. Karena Allah yang kepadanya kita percaya, dia adil dan kudus. Dosa dan pelanggaran kita itu nyata di hadapannya. Ya, tidak bisa kita, manusia boleh tidak mengetahui kita, tapi Tuhan tahu. Dan hidup ini kita tidak pertanggungjawabkan pada manusia. Saya ulang, hidup kita tidak dipertanggungjawabkan pada manusia yang tidak tahu itu. Tapi kita justru harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan yang kudus dan yang maha tahu. Roma 14:12 itu yang kepadanya kita harus bertanggung jawab. Tidak ada yang tersembunyi bagi dia. Nah, oleh sebab itu saudara, bersama-sama kita belajar merenungkan. Engkau sibuk. Saudara kan bangga kan kalau dibilang, mana Bapak Ibu? Bapak itu sana, wah sibuk sekali dia. Lalu saudara dengar bilang, saya dibilang sibuk. Bangga kan? Bangga, sibuk dia. Oh ibu itu gak bisa diganggu, sibuk. Oh kedengar, bangga. Bapak itu gak bisa diganggu, kenapa? Sibuk, bangga. Sebenarnya kita tidak perlu bangga ketika orang berkata kita sibuk. Sibuk oleh karena apa? Sibuk tanpa Allah. Oke ya. Tapi kalau ini kita melihat dari sudut pandang kekekalan. Dan harus dari situ. Sibuk tanpa Allah semua tak berarti. Itu salah kalau dipandang dari sudut lain. Oke ya. Kalau kita pandang dari sudut dunia ini, sibuk tanpa Allah semua tak berarti, ini enggak benar. Tak benar ini. Kalau dilihat dari sudut pandang dunia ini. Makanya tadi tema khotbah ini pandang lihatlah waktu dari sudut pandang kekekalan. Kalau kita melihat waktu dari sudut pandang kekekalan, maka kesibukan atau sesibuk apapun engkau tanpa Allah, hidupmu tak berarti. Mazmur 90 ini menegur gaya hidup sibuk tanpa arah yang dituntun oleh Allah. Tanpa pertobatan hidup hanya habis tanpa bekas. Saya teringat ada sebuah cerita dulu. Seorang penginjil besar, saudara mungkin pernah dengar nama ini, David Livingstone. David Livingstone dia pernah dengan teman sekolahnya. Sama-sama tamat dan sama-sama terus berkarir. Nah saudara-saudara, kawannya itu hidup tanpa Allah. Tapi David Livingstone itu hamba Allah yang luar biasa. Lalu yang meninggal duluan siapa? David Livingstone, hamba Tuhan itu. Tapi ketika dia lihat kawannya ini meninggal, dia lihat begitu banyak orang yang merasa kehilangan atas dirinya. Dan semua orang berkata, karyanya luar biasa selama dia hidup. Si kawannya ini datang juga, dia sadar. Dia sadar. Dalam kesadarannya itu, dia ingat kami sama-sama sekolah, sama-sama tamat. Hanya beda arah saja. Dia jadi hamba Tuhan, dia jadi ke tempat lain. Nah saudara-saudara, dia habiskan waktunya, hidupnya dalam kesia-siaan. Maka disitulah kawannya ini menjerit-jerit dan menangis dan berkata, kalau boleh, nah ini cerita tadi.
aku kembali ke belakang. Aku akan hidup seperti sahabatku yang sudah pergi. Itu tidak mungkin. Penyesalan selalu datang terlambat. Oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian, apakah kesibukan kita membuahkan buah rohani? Artinya sesuatu yang kita kerjakan, kesibukan itu menyenangkan Tuhan atau berkenan pada Tuhan. Ini harus saudara dan saya renungkan. Apakah kita sadar Allah memperhatikan segala perbuatan kita? Sadar nggak ini? Oh, sekolah minggu saja dia tahu. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat. Ada kan? Baik yang baik, baik yang jahat, Tuhan tahu. Jangan saudara pikir dia nggak tahu. Saudara tidak tahu bahwa Tuhan tahu. Bapak ngomong apa sih? Kita tidak sadar bahwa Tuhan tahu segala sesuatu yang kita perbuat. Maka jangan coba-coba menjauhlah dari Tuhan. Selagi masih ada waktu, carilah Dia. Kesadaran inilah yang membentuk cara kita mengambil keputusan dan prioritas hidup. Apa itu? Sadar bahwa Allah tahu segala sesuatu. Tiada yang tersembunyi di hadapannya. Jadi saudara-saudara, mari kita hidupi waktu ini dengan sadar, aku butuh Tuhan, aku perlu Tuhan dalam hidupku. Yang ketiga, terakhir. Ayat yang ke-14, 17. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hidup kami. Oke ya Bapak Ibu, sepanjang hidup kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami. Seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami sengsara. 16. Biarlah perbuatanmu terlihat oleh hamba-hambamu dan semarakmu oleh anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami turun ke atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Iya, teguhkanlah perbuatan tangan kami. Perhatikan kata-kata ini. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Teguhkanlah perbuatan tangan kami ya Tuhan. Perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Saudara, Allah itu hebat luar biasa punya ini. Apa itu? Punya anugerah, punya kasih karunia, punya kemurahan hati. Pemazmur sadar bahwa hidup ini tidak selalu menyenangkan. Dia kan sebut itu. Ada kesengsaraan. Ada penindasan. Dia sebut itu. Ya, pemazmur dalam hal ini Musa tahu itu. Ada masalah, enggak ada hidup manusia tanpa masalah. Maka saudara-saudara, sebagai orang percaya kita harus memohon belas kasihan dan penyertaan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Musa memohon kasih Tuhan menyertai dan meneguhkan karya tangannya. Artinya apa yang dia perbuat. Dia sadar tanpa Tuhan semua berlalu. Dengan Tuhan hal yang kecil pun berdampak kekal. Pak, Ibu, supaya saudara dan saya tidak menyesal. Kenapa dulu tidak? Seperti kawannya David Livingstone. Sekarang masih ada waktu.
waktu. Sadarlah, sadar. Jangan selalu bilang, nantilah minggu depan. Nantilah bulan depan. Nantilah tahun depan. Kita tidak tahu ini. Apakah saudara bisa hidup sampai tahun depan, minggu depan, dan seterusnya. Nggak ada yang tahu. Semua kita sudah melihat. Baik secara langsung dan tidak langsung. Di dunia, di media sosial sekarang. Ada banyak orang berkisah. Ketika di-upload orang yang meninggal. Kita lihat apa namanya, komen-komennya. Dia bilang, sakit apa? Baru kemarin, baru kemarin, baru kemarin. Ada lagi tulis itu, baru kemarin kami jumpa, baru kemarin kami ngobrol, baru kemarin kami ngopi. Dan lain sebagainya. Sekarang sudah nggak ada. Itu bukan rahasia lagi. Jadi mari kita terus mohon belas kasihan Tuhan. Tak ada sesuatu yang dapat kita perbuat kalau Tuhan tidak menolong kita. Oleh karena itu apakah saudara dan saya memulai setiap pekerjaan, memulai setiap hari dengan doa, andalkan Tuhan, atau andalkan keahlianmu, atau andalkan kecakapan kemampuanmu. Kecakapan itu pun Tuhan yang memberi, Pak. Ada orang pintar merasa, wah apa saja diperbuatnya, bagus, cakap tangannya. Artinya ahli dia. Jangan sombong, tanganmu tidak bisa bergerak, selesailah kau sudah. Ada orang sombongnya luar biasa karena suaranya bagus. Aduh, gampang sekali buat Tuhan kau tak bersuara. Oke, saudara-saudara, lihat waktu. Pandang waktu kesempatan ini dari sudut pandang Allah. Nah, coba perhatikan ini. Kalau seseorang sadar akan singkatnya hidup, maka dia akan menghargai waktu, tidak menyia-nyiakannya. Kalau sadar, dua, kita perlu meminta hikmat Allah. Tujuannya apa? Supaya setiap hari yang kita dijalani sesuai dengan maksud Tuhan. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan sesuai kehendak Allah. 3. Kita harus terus bergantung pada anugerah Allah. Memohon belas kasihan Allah. Tujuannya apa? Agar hidup kita menghasilkan buah yang kekal. Berapa usiamu hari ini? Jawablah itu. Ya, jawablah. Dan yang muda jangan berkata masih muda sekali saya, masih panjang waktu. Muda tidak menentukan panjang waktu atau lamanya seseorang hidup di dunia ini. Nggak bisa diprediksi. Tapi lihatlah bahwa kesempatan ini tidak akan selalu ada. Ya, tidak akan selalu ada. Ayat 4 itu saya baca sekali lagi. Sebab di matamu, di mata Tuhan 1000 tahun. 1000 tahun. Sama seperti, bukan satu hari dibilang, hari kemarin yang telah berlalu. Hari kemarin. Atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Lihat, pandang, waktu, gunakan, isi, jalani waktu ini. Bukan dari sudut pandang dunia ini. Tapi dari sudut pandang Allah. Dari sudut pandang kekekalan. Supaya kita dapat mengisinya. Bukan hanya untuk menyenangkan diri kita. Tapi sekali lagi. Rapuhnya hidup manusia. Ya. Kita butuh tuntunan Allah. Dan kita harus selalu bergantung pada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Telah mengingatkan setiap kami supaya kami melihat waktu dari sudut pandang Allah. Kalau selama ini kami melihat waktu dari sudut pandang dunia ini, bahkan dari sudut pandang kami. Sehingga tindakan kami salah. Karena kami hanya melakukan apa yang baik dan berkenan menyenangkan diri kami.
Kami melihat diri kami masih muda, masih kuat. Itu sebabnya kami seringkali mengisinya dengan hal-hal yang kurang baik. Tapi firman ini mengingatkan kami. Supaya kami sadar hidup manusia itu fana dan rapuh. Supaya kami sadar bahwa kami butuh tuntunan Allah. Dan kami harus selalu bergantung padamu. Terpujilah Tuhan. Kami bersyukur dan kami menyambut firman dengan penuh sukacita di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.